Ibu-ibu gue nggak ngaji karena gue lagi nyuci kolor pak suami, semalam kencing 2 kali. Kalau diajak senam, oh udah sat. Wah itu senam di darudas kan ngaji. Ntar dulu deh nih perutnya akit semalam, bukan sambal pedes banget. Wah orang semalam makan lontong bukan salahnya orang, yang penting balik tahu. Paham, ntar balik ditanya sama suami, lu tahu apa tadi ngaji? Ranginang ada tuh kamu miskin gitu ya. Udah bapak diem duduk nih air segalon gitu ya, apalagi tertidur gue lusin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sedikit tapi suaranya kencang. Semangat ibu-ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa karim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamin. Sadaqallahul adzim ala ayya wal ma'na wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atibu auladakum ala salasin khisalin hubbin nabiyyikum wa hubbin ahlil bait wa qiraatil Qur'an wa qala min jumlatil wali sama laksitaning subroto tanwito marang pringgo tanwito bayaning lampah. Ibu tahu artinya? Jangan buang sampah sembarangan. Alhamdulillah, pertama yang paling utama marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Suci. Puji kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam. Ini Masya Allah nih ibu-ibu, ini semangat juangnya luar biasa, semangat menuntut ilmunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah angkat derajatnya, amin. Biar cepat pada umroh, pada haji, amin. Biar cepat pada punya kendaraan yang mewah deh. Yang agak hadir tapi punya niat hadir, semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Karena mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah ingin mentakdirkan seseorang itu hidupnya menjadi baik, kalau Allah mentakdirkan orang itu hidupnya akan dibahagiakan, yufaqihu fiddin, Allah akan membuat dia paham akan ilmu agama. Masya Allah, ini semangat yang luar biasa. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibul Mahbub, seorang manusia yang hebat, manusia yang mulia, pangkatnya lebih tinggi dari Napoleon Bonaparte, pangkatnya lebih tinggi daripada Hitler, pemimpin Nazi. Ibu-ibu tahu, you know Hitler know? Masya Allah, manusia yang nggak punya Facebook, wah untung nggak ada nenek-nenek nih, kayaknya tahu semua sama Facebook nih. Manusia yang kagak punya Facebook, kagak punya Instagram, kagak punya YouTube, tapi followers yang mengikutnya ratusan juta. Siapa dia? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waktu saya dapat link undangan di sini, lagi di Cengkareng acara. Cuman mungkin Bu Ketua yakni Bu Yana terlalu bersemangat. Jadi minta datang jam 9, akhirnya hanya satu-satunya cara acara di sini. Mubalik nungguin jamaah. Biasanya jamaah yang nungguin mubalik. Tapi alhamdulillah berkah insyaallah. Alhamdulillah, nggak napa-napa dah. Soalnya ibu mohon maaf, perkenalan dulu biar tanda enak. Tak kenal maka kenalan, baru disayang. Belum kenal lagi mana disayang. Saya asli warga Darul Indah, lahir brojol di Darul Indah. Nah ya, iya di Darul Indah, makanya agak ganteng begini nih.
Karena di sini yang ganteng cuma berempat. Insya Allah dikeroyok kita Ustaz. Saya lahir di Darul Indah, kemudian kemarin bersama dengan Habib Syarif ada acara di Daruraya. Kebetulan pada saat yang bersamaan mungkin manajer atau orang yang biasa naikin saya satu kontak sama Bu Yana, makanya saya bisa sampai di tempat ini. Alhamdulillah, salam silaturahmi. Nah, ibu-ibu yang punya anak perawan jangan, saya udah punya istri, 2 istri. Nah, ini yang paling cakep nih bini saya nih. Alhamdulillah lagi hamil, doain. Mudah-mudahan anak yang lahir jadi waladun soleh yang una, anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Iya, dikenalin istri saya namanya Agisna. Agisna artinya datang, makanya saya nikahin, datanglah gitu. Oh, tadi pagi udah buru-buru mau gosokin baju, bahkan berangkat dulu ke pasar ke Parung Panjang. Oh, mudah-mudahan doain ibu, doain. Anggap aja anak sendiri ya, jangan dianggap ustaz. Masih muda. Ya Allah, ini mah tempat main, ini dulu waktu kecil main sepeda, di sini main layangan. Alhamdulillah. Kembali ke laptop. Nah, judul kita adalah mempersatukan hati agar semakin cinta kepada kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Tiada lain dan tiada bukan, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, yuk kita kenalin bareng-bareng siapa sih Nabi Muhammad. Kita akan kenal nama. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, lah dia kongkok. Ibu kenal sama Nabi Muhammad? Kenal di mana? Pernah ngopi bareng emang? Lah, belum. Nabi Muhammad adalah khatamin nabiyyin, nabi terakhir sekaligus kita punya nabi dan rasul, yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang menjadikan seluruh alam semesta ini membawa rahmatan lil alamin. Baginda Nabi Muhammad lahirnya hari Senin. Lahirnya hari besok berarti. Lah, besok Senin. Iya, lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ibu-ibu mungkin ada yang nanya, kenapa tahun gajah kalau kagak tahun kucing? Nah, karena bersamaan dengan Rasulullah dilahirkan, datang pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Mekah pada saat itu, tapi Allah hentikan, Allah utus burung ababil membawa kerikil dari neraka. Burung bawa batu kerikil. Wah, diturunin itu semuanya sampai hancur porak-poranda pasukan Abraha yang membawa pasukan gajah. Makanya disebut pasukan gajah, karena pada saat itu negeri Arab belum punya tahun Hijriah. Bertepatan dengan 571 Masehi Nabi dilahirkan hari Senin. Nabi dilahirkan hari Senin, wafatnya hari Senin, diberikan wahyu oleh Allah pun hari. Wah, tahu dari mana? Mau dijawab iya, Senin. Jadi lahirnya Nabi hari Senin, wafatnya Nabi hari Senin, diberikannya wahyu, diturunkannya wahyu pada Nabi hari Senin. Tuh, jadi mantau kita, alhamdulillah. Banyak keistimewaan ketika Nabi kita dilahirkan, timbulkan himmah kecintaan kita kepada Nabi. Kata Nabi, adibu auladakum ala salasin khisalin hubbin nabiyyikum wa hubbin ahlil bait wa qiraatil Qur'an. Ajarkan kepada anak-anak kalian, adik-adik kalian, keluarga kalian 3 perkara. Pertama, cinta Nabi. Cinta enggak sama Nabi? Wah, cinta sholawat berapa ribu sehari? Nah, cinta itu harus penuh dengan pengorbanan dan pembuktian. Ah, nih ibu nggak mungkin nikah kalau bapaknya dulu gak cinta. Diuber-uber rapanan ke rumah, sampai ada yang dipentung itu sama mertua kali. Lah, cinta butuh pengorbanan. Begitupun kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, aplikasikan dan buktikan dengan perilaku kita. Perbanyak sholawat, aksarus sholati ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk bareng-bareng kita sholawatan dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam wa ghfir lana ya wasi'al karami. Kita ngaji di sini kata Nabi, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang balik dan berakal.
berakal. Wah kan berarti kalau orang gila kagak wajib ngaji, kagak wajib. Zaman sekarang nih Bu, jangankan orang gila, orang waras kalau diajak ngaji suka tiba-tiba jadi gila. Nah, ada yang begitu. Ya Allah, di Darul Estek mah kagak ada. Insya Allah nih ibu-ibunya soleha semua. Insya Allah, pejuang, Masya Allah. Ada yang tadi datang pertama udah megang mic, ampar belum diamparin, mic belum dicolokin. Wah bete dia nungguin ibu-ibu belum pada datang sendirian sholawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ditungguin, dipanggil temennya, we Marmona ngaji, we Sakoah pada ngaji. Wah bete dia manggilin temennya kagak ada yang nyaut, sairan dia. Ibu-ibu sekalian, ayo kita pengajian, karena itu kewajiban, jangan sampai ditinggalkan. Teng-nong teng-nang ya. Disautin sama tetangganya lagi nyuci kagak mau ngaji. Ibu-ibu gue nggak ngaji, karena gue lagi nyuci kolor pak suami, semalam kencing 2 kali ya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Inilah kalau sedikit begini banyakin aja bercandanya Bu. Wah ini rahmat datangnya kita dari rumah melangkahkan kaki ke ini masjid, ke ini majlis. Apa nama majlisnya? An-Nisa tuh perempuan, pantesan perempuan semuanya. Wah ibunya saya dari rumah pakai kerudung kalau tahu majlisnya An-Nisa. Datangnya kita dari rumah melangkahkan kaki ke majlis ini adalah suatu anugerah yang besar. Karena zaman sekarang nih ibu-ibu kebanyakan kalau diajak ngaji kagak mau. Wah coba jajal ajak ngaji sehari 3 kali kagak mau. Kalau diajak senam, oh udah sat. Wah itu senam di daru gaskan. Ngaji, ntar dulu deh ini perutnya akit semalam bukan sambal pedes banget. Wah orang semalam makan lontong bukan sambal. Ada yang begitu ada. Ya Allah. Tapi alhamdulillah anugerah kita bisa kumpul di sini di tempat ini dengan segelintir ibu-ibu yang cantiknya Masya Allah luar biasa. Kalau bapak-bapak biasa di luar. Nah bedanya begitu. Alhamdulillah semoga ini menjadikan ajang silaturahmi dan dicatat oleh malaikat bahwa kita hari ini menuntut ilmu. Gugur kewajiban kalau seseorang sudah menuntut ilmu. Itulah Nabi, Masya Allah. Ketika Nabi dilahirkan Bu, ibu, I love you. Ketika Nabi dilahirkan banyak mukjizat. Salah satunya sekeliling kota Mekah dikelilingi oleh burung dikelilingi. Karena kenapa? Menyambut kelahiran baginda Nabi. Selain itu hewan-hewan yang tadinya terus menjadi gemuk, tanah-tanah yang tidak subur menjadi subur. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang lahir adalah khatamin nabiyyin. Baginda Nabi Muhammad pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul. Pangkatnya Nabi Muhammad lebih tinggi dari 124.000 nabi. Dan pangkatnya Kanjeng Nabi Muhammad lebih tinggi dari manusia manapun. Beliau bergelar Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi, nabi. Zainul Anbiya, perhiasannya para nabi. Nabi bergelar perhiasan. Wah kalau kita mah perhiasan juga yang 15 ribuan paling. Makanya kalau diibaratkan tampannya nabi itu seperti apa Bu? Dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan andai kata bulan itu dibelah. Bulan itu, bulan. Bulan. Iya. Minum dulu aja lah. Andai kata bulan itu dibelah, setengah belahan untuk tampannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh saking tampannya setengah bulan dibelah. Nah separuh lagi dibelah 2. Separuh buat tampannya Nabi Yusuf, separuh lagi dibagi-bagi sama umatnya. Nah, ini yang kagak mancung, kagak datang pas pembagian hidung. Iya, dibagi kepada umatnya Nabi Muhammad. Itu tampannya Nabi Muhammad. Tapi kan di dalam riwayat dikatakan ketika perempuan menatap Nabi Yusuf, maka semua perempuan itu takluk, cinta, jatuh hati ingin memiliki. Kenapa? Karena pada saat itu mereka menatap Nabi Yusuf dengan syahwatnya. Tapi kalau Rasulullah
yang ditatap bukan syahwat tapi keagungannya. Ketika orang menatap Rasulullah segen langsung orang. Wah, kalau kita jalan jangan ditatap sama orang sadar, orang gila natap kita ngejar. Wah, beda sama Nabi. Lam yakhdalim qatu hamad salakon abadan wa mata syabasau fi madal jamani. Nabi sama kita bedanya sedikit. Nabi sama kita bedanya sedikit. Ini mah pengawalan, perkenalan dulu biar kenal sama Nabi. Kalau Nabi sedikit tidurnya, kalau kita tuh dikit-dikit tidur. Wah, beda. Sedikit nggak? Loh iya, kalau Nabi sedikit makannya, kalau kita dikit-dikit makan. Masya Allah, ibu-ibu kalau mau gayung apa jadi gayung. Nabi lam yaqtalim qatullah hamud lapan abada. Seumur hidupnya Nabi gak pernah ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah. Wah, kalau kita dikit-dikit basah-basahan, ya Allah, beda sama Nabi. Dubabatun abadan fi jismihil hasani. Seumur hidupnya Nabi tidak pernah terhinggapi lalat. Jadi lalat itu lalat nggak pernah nempel, nggak pernah lewat aja kagak berani, apalagi nempel. Lah kalau kita jangankan ngantuk, habis mandi aja lalat mulu, nyarang malah. Wah, beda. Ketika Nabi duduk sama orang, bahkan yang orang itu lebih tinggi daripada Nabi, pundak Nabi jauh lebih tinggi dari orang yang duduk dengan beliau. Itulah kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di dalam Maulid Al-Barjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam sahidal haya'i wat tawadud. Nabi itu haya. Apaan tuh haya? Pemalu. Nabi pemalu. Suatu hari, Bu, wah ini kita masih bujang, harusnya berdiri aja nih. Nggak enak kan yang gue biar kelihatan gantengnya dikit. Jam beli di Shopee, Bu. Nabi itu haya, pemalu. Suatu hari Nabi pernah naik ke atas Ka'bah, ngebenerin atap Ka'bah. Ketika Nabi naik, hembus angin dengan kentangnya, boom. Jubah Nabi tersingkat, kelihatan betisnya Nabi. Betisnya Nabi kelihatan. Turun Nabi, wajahnya langsung merah. Wajah tampan Nabi langsung berubah jadi merah. Kenapa? Malu. Wah, ini mah umatnya jam 4 sore pakai rok mini jalan-jalan ke Darul Indah, pakai motor Mio budas bulus. Wah, mending mah mulus, banyak anak tembakan. Ya salam. Ada yang begitu. Nabi pemalu. Maka kita didiklah anak-anak kita dari sekarang untuk memiliki rasa malu, untuk berakhlak dengan akhlakul karimah. Insya. Makanya saya salut nih sama perumahan Darul Ustaz. Kenapa saya salut? Karena ini perumahan hitungannya baru, tapi pengajian udah jalan. Banyak di sana perumahan yang udah lama tapi nggak jalan-jalan. Lah iya, diem aja di tempat, gimana mau jalan rumah? Ini Masya Allah di Darul Ustaz. Mudah-mudahan perkumpulan yang segelintir ini akan menjadi perkumpulan yang luar biasa istiqomahnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Haya, Nabi pemalu. Maka didiklah kita punya anak dari kecil untuk memiliki rasa malu. Kemarin sekitar 3 hari yang lalu saya diundang sama saya punya guru Habib Ridho bin Usman Ala Idrus Pontianak untuk datang ke Ciracas, Jakarta Timur. Saya datang ke sana, saya duduk di pinggir jalan, gak langsung masuk ke masjid. Duduk di pinggir jalan, orang Jakarta lewat. Doa itu lewat, gak ada duluan yang lewat. Kagak nengok-nengok. Saya bilang, ini kalau orang kampung melihat orang duduk pasti punten, permisi, monggo gitu kan ya. Loh, Jakarta kagak gitu. Wah, udah bodoh, udah kayak sampah aja tuh orang. Lewatin aja udah. Saya bahas di ceramah, ternyata kekurangan akhlak, krisis akhlak itu yang patut untuk kita rubah di keluarga kita. Insya Allah. Tawadu. Dan Nabi itu rendah diri, tidak sombong, DP handap asor kalau kata orang Sunda. Rendah? Wah, bukan rendah darah, rendah diri. Wah, Nabi kalau jalan selalu punten permisi. Kurang hebat apa Nabi tadi dikatakan? Pangkat Nabi lebih tinggi dari 313 Rasul. Tinggi banget pangkatnya. Loh, kalau kita naik mana jeblak. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Syekh Abi Hasan As-Sadili pernah melihat nurnya baginda Nabi. Kemudian mereka takut karena saking bercahayanya. Saking bercahaya.
haya. Dikatakan di dalam Maulid At-Tiba, kila wa Adam. Apakah untuk Nabi Adam ya Allah engkau menciptakan bumi? Bukan. Apakah untuk Nabi Musa? Bukan. Untuk Nabi Muhammad. Justru Nabi Adam itu diselamatkan karena di dalam tulang sulbinya. Nabi Musa diselamatkan, Nabi Nuh diselamatkan karena ada darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaduk Nabi. Wah, Nabi sama orang kagak pernah sombong lah. Kita baru punya motor, baru keluar turun dari dalam langsung sombong. Keliling perumahan yang jalan dada duluan. Wah, kemana? Motor baru nih. Wah, ya ibu-ibu gitu tuh. Ya kan HP baru megangnya udah bukan begini nih. Ya, pegang. Nyari sinyal. Ada yang begitu. Oh, dari estate ada. Alhamdulillah. Wah, ini calon-calon Robi Adil Al-Adawiyah kedua ini kayaknya. Amin ya rabbal alamin. Harus jadi istri yang taat sama suami. Itulah baginda Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpuji, mulia, hebat, berwibawa, tangguh, hebat. Itu Nabi kita. Lah, makanya apa yang dibawa oleh Nabi kita? Nabi kita turun untuk merubah akhlak daripada manusia, Bu. Zaman dulu itu perempuan gak ada harga dirinya. Kagak ada. Saking gak ada harga dirinya perempuan, banyak yang diperbudak. Bahkan perempuan lagi hamil 7 bulan, nauzubillah, dijadiin ajang perjudian. Ada nih 2 orang lagi main gaplek. Wah tuh, nih gue tahu nih anaknya laki-laki nih. Wah, bukan, cewek. Wah, ayo kita bedah. Dibedah pada saat itu. Zaman Nabi, wanita tidak ada harga dirinya. Kemudian Nabi turun, diberikan wahyu oleh Allah, mulia perempuan. Jadi kita harus berterima kasih sama kita punya Nabi Muhammad. Gimana cara berterima kasihnya? Banyakin sholat. Nabi udah banyak membahas tentang akhlak, adab, tata cara untuk melakukan kehidupan. Maka jadilah istri yang taat kepada suami, yang patuh kepada suami. Wah, di dalam kitab Ukudul Jin dikatakan, ibu-ibu, ini pulang. Sore suami pulang. Wah, pegat tuh di depan pintu. Assalamualaikum sayang, cinta ya, bebek, love you. Ibadah, Bu, ibadah yang enak itu. Nah, iya ibu-ibu. Nah, kemudian siapin air segelas buat suami. Nah ya, ayah udah pulang ayah. Ini air segelas ayah buat ayah, silahkan diminum. Kata Pak Ustadz tadi, pahala memberikan air minum kepada suami ini di luar batas. Seperti kita membangun masjid, pahala 1 gelas seperti membangun masjid. Ibu-ibu yang agak paham mikir 1 gelas ngebangun masjid. Besok gua bawa nih ember-embernya nih. Ama galon nih gua siram. Masya Allah, nggak gitu juga sarpoah. Ya salam. Lanjut, selanjutnya. Kemudian ketika tidur, ibu ada apa nih? Tidur. Ketika tidur, suami elus-elus rambutnya, mengelus-elus rambut suami saat kita hendak tidur, pahalanya bahkan kita akan diberikan minum telaga Kausar. Bu, you know telaga Kausar? Telaga Kausar, telaganya baginda Nabi. Manis bagaikan madu itu telaga Kausar. Putih bagaikan susu, dingin bagaikan salju. Indahnya luar biasa. Kalau bisa minum air itu nggak bakal lagi aus kita sepanjang hidup di surga nanti. Gimana caranya? Lusin kepada suami pulang tidur. Sayang, aduh capek ya mau dipijitin nggak? Gimana kalau palanya botak kita? Ada, bapak, berkah itu lebih enak. Alhamdulillah, kuat tuh ilmu, bukan main dulu nih, masya Allah. Apa? Kita sedikit yang penting kagak jenuh ya Bu ya. Karena kalau terlalu serius berlebihan, kemarin ada yang serius stroke Bu. Ada yang serius stroke. Ya Allah ya Karim. Kayak penceramah dikasih air putih ini balik-balik bisa stroke nih. Apa kayak kopi ya? Lanjut. Begitu taati patuh kepada suami. Bagaimana cara kita patuh kepada suami? Ta'atu li zawji. Taat terhadap perintah suami. Suami bilang, sayang, sholat. Suami bilang, perbanyak sedekah. Banyakin sedekah. Ngaji Quran, nggak bisa. Belajar. Wah, kalau mau belajar. Belajar ngapa? Bodoh itu terbagi menjadi 2. Bodoh di dalam Islam terbagi menjadi
Pertama, bodoh makdur, bodoh yang dimuliakan oleh agama. Orang tinggal di atas hutan, doa mau turun dia kagak bisa, ada macan, ngeri, takut dimakan. Akhirnya dia sholat menghadap kiblatnya salah. Nah, salahnya itu dimafhum oleh agama, dimaklumi. Kenapa? Karena dia bodoh, bukan karena keinginannya, tapi tidak ada guru yang mengajarkannya. Lalu kemudian bodoh itu terbagi menjadi dua. Yang kedua, bodoh goer makdur. Ini yang bahaya. Bodoh yang tidak dihormati agama. Tinggal di kampung, di perumahan dekat sama masjid, rumahnya dekat sama majelis, sama ustaz, rumahnya dekat, bisa nanya kalau kagak tahu, kagak mau nanya, ego angkuh luar biasa, sehingga dia bodoh. Sholat kagak tahu, baca Quran kagak bisa, sholat kagak paham, sedekah kagak pernah. Bodoh seperti itu dikatakan bodoh goer makdur, tidak dihormati oleh agama. Dilaknat orang dikasih kemampuan untuk berpikir, tapi pikirannya tidak diaplikasikan untuk mengaji. Ustaz, gimana nih kalau saya udah ngaji, tapi kalau paham-paham apaan, wis kita belum berangkat ngaji aja jam 6 nyuci dulu, setengah 7 masakin gorengan segala macam buat suami pergi. Orang kadang nyuci itu banyak, suami saya kerjanya pabrik. Jadi kalau saya ngaji yang ingat beras dulu, matang kagak ya di rumah ya. Wah, ini udah mendung di jemuran mau diangkat tadi tuh. Wah, ini susah nih paham gimana tuh. Yang wajib itu ngajinya. Yang wajib bukan pahamnya. Karena kalau semua orang paham ngaji, kok banyak jadi kiai nanti. Wah, saingan mulu nanti. Nah, kalau kita menyadari kita nggak bisa ngaji, kita nggak paham ilmu agama, yuk anak-anak kita balas dendam. Wah, gua nggak paham ilmu agama, lu mondok. Wah, ini mau giliran anak yang pintar di sekolah, S1, S2, S-teler, S-baygon, segala macam. Wah, giliran anak yang kurang pintar wah lu mau mondok aja, lu mondok. Susah mondok. Di pondok bukan hanya diajarkan tentang ilmu formal. Ibu tahu ilmu fikih, bayan, ma'ani, mantek, balaghah, sholok, nahwu, tauhid dan lain-lainnya. Belum lagi usul fikihnya, belum lagi tafsir, asbabun nuzulnya, belum lagi hadis, asbabun nurulnya. Pusing lu mondok. Wah, makanya kalau ada santri, lu tong mau kemana, lu tong sini nih, makan dulu, makan, doain, gua doain, gitu. Santri, ya, kalau punya anak santriin, pondokin ke pondok pesantren biar paham ilmu agama. Pahala membiayai anak di pondok pesantren cukup untuk memasukkan ibu ke surga. Masya Allah. Udah ibu mah gak usah sholat duha, gak usah sholat tahajud, pondokin anak, biayain. Wah, ini biayain ini. Udah itu pahalanya cukup buat masuk ke surga. Lah, anak kita mau udah lanjut sekolah, gimana ini nggak bisa mondok? Nikahin sama santri. Wah, santri wah, nikah sama santri seminggu langsung idam. Wah, pahala. Karena santri nikah itu beserta dengan ilmunya. Bagaimana di dalam kitab Qurratul Uyun yang bagi lakum ayyan wiya fi tazawwujihi itba'as sunnah. Tujuan pertama kali nikah itu ittiba' li sunnati, mengikuti sunnah baginda Nabi. Yang kedua, wa taqsira ummati, niatkan di dalam hati kalau udah nikah, udah punya suami, suami punya istri, istri punya suami, niatkan pengen punya anak yang banyak. Karena Nabi senang kalau umatnya ada banyak. Wah, ini mah anak 2 KB. Jangan anak mau 15. Gila 3 masih ada 12. Ya, pondokin 5 jadi tentara, 5 jadi polisi, selesai. Hidup bahagia dunia wal akhirat. Yang mudah-mudahan ini pada jenuh semua ibu-ibu nih biar bayar utang deh, yang pada punya utang, amin. Wah, itu yang paling kencang punya utang banyak itu. Ya Allah. Alhamdulillah. Begitu Nabi mengajarkan kepada kita, wal qiyama bi husni ri'aya ala zaujah. Suami wajib mendidik istrinya untuk memahami ilmu agama. Jangan membentak-bentak sama suami. Hati-hati di neraka banyak perempuan. Wah, ini di dalam kitab Durratun Nasihin, di dalam kitab Irsyadul Ibad, kemudian di dalam kitab Salasitin banyak dijelaskan bahwa di neraka itu banyak perempuan. Kenapa sih kok di neraka banyak perempuan daripada laki-laki? Jawabannya satu, karena perempuan suaminya melakukan kebaikan setahun pun, ketika di tahun itu dia melakukan satu kesalahan, perempuan melupakan semua kebaikannya. Perempuan suaminya baik 2 tahun, ngelakuin kesalahan satu diungkit-ungkit mulu. Wah iya, misalkan sendal hilang,
Wah ini yang kecil aja, jangan yang gede-gede, tinggal hilang. Oh mana lu sendal lu hilang, kemarin baru beli itu di Ramayana 300.000. Minggu depan diungkit lagi, sendal mana sendal hilang tuh. Wah Allah, ibu-ibu begitu tuh. Wah makanya banyak masuk neraka begitu. Maka dari itu yuk kita bantu kerjasama investasi akhirat. Ini masjid apa namanya, Babu Salam. Babu Salam itu lagi pembangunan nih. Idza mata bani Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, kata Nabi. Ketika kita meninggal nanti, putus seluruh amal. Salat enggak wajib, jariah enggak zakat enggak wajib, puasa enggak wajib, pergi haji enggak wajib. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang salah satunya amal jariyah. Ibu-ibu kalau ngaji ada di kantong duit 20.000, 2.000. Kata Ustaz yang ikhlas yang kecil masukin 20.000, terus 20.000-nya jatuh ke belakang, dimasukin sama temannya ke kotak amal. Wah duitnya tadi 20 udah gue masukin kotak amal. Wah lu pakai ikhlas itu gua. Ya Allah, sedekah mah kudu dipaksakan, jangan nunggu kaya baru bersedekah. Sedekah di masa-masa sulit itu jauh lebih baik, karena Allah akan menggantinya dengan beribu-ribu kali lipat. Nih ibu-ibu nih, power dog of emak-emak. Wah ini emak-emak yang sen kanan beloknya ke kiri. Ya nggak apa-apa, begitu juga mama. Bener terus, perempuan maka gak pernah salah. Ya apalagi bini saya semenjak kandung, tangannya kejedot pintu yang disalahin kita, pintunya ditendang suaminya juga sama. Ya Allah, memang sensitif perempuan itu begitu Pak, sensitifnya luar biasa. Tapi jiwa sedekahnya insya Allah. Nih ibu-ibu jangankan, Bung Karno dulu pernah bilang, bawakan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Sekarang hari ini saya bilang, bawakan aku 3 ibu-ibu insya Allah Soekarno kita kalahkan. Wah iya, di masjid kalau dengan bantuan ibu-ibu minimal sehari goceng. Saya punya saudara, saya anggap dia saudara, dia ahli dalam sedekah Bu. Dia tinggal di Jakarta, di Kapuk. Ibu tahu Kapuk? Nah di Kapuk ini di tempat Ustaz Lana dan di Kapuk. Beliau ini sehari dulunya miskin, gak punya apa-apa, makannya rangginang. You know rangginang itu perpaduan antara nasi dan matahari yang dikeringkan. Toamu miskin. Orang miskin rangginang, dia paling makan rangginang. Ya Allah, kemudian dia biasakan setiap subuh dia sedekah subuh. Gimana caranya? Dia punya kotak, setiap hari 2.000, terus sebulan sekali dia sedekahkan. Alhamdulillahnya apartemennya 2 sekarang. Masya Allah, berkat karena sedekah. Perbanyak sholawat kalau pengen harta, perbanyak pula sedekah. Yang ini mah yang 20.000 digantongin, yang 2.000 disimpan. Wah 2.000 aja dah. Waduh nih, tak lagi lah buat beli sayur apa kek. Wah beli sayur, sedekah dong, gak gaul nih. Insya Allah penting sedekah. Kemudian jangan pernah malu untuk pengajian. Ibu-ibu yang lain kumpul di Pemda, mungkin ibu-ibu yang lain main senam-senaman. Oh bedak kita kalau melihat ibu-ibu senam, Masya Allah itu kumpul udah kayak cor-coran. Waduh udah langitnya udah gedein, duduk senam. Wakil ngaji yang hadir sedikit. Wah sarboah yang begitu. Hidup ini gak lama, hidup ini persinggahan. Cuman yang namanya persinggahan, biar nggak bosen Allah kasih titipan. Apa itu titipan? Anak titipan, suami titipan, harta titipan, jabatan titipan, kedudukan dan lain-lain semua titip. Ya, coba kalau nggak percaya mati duluan. Mana dia yang mau nemenin? Kagak ada. Kalau kita meninggal sendiri kita, apa yang menemani kita? Amal ibadah. Hada min fadli Rabbi. Semua ini hanya titipan dari Allah. Tanam tuh di hati masing-masing titipan. Wah besok ada suaminya meninggal, kagak nangis. Suaminya meninggal nggak nangis, diem. Ditanya sama ibu-ibu, ibu itu suaminya nggak meninggal kok nggak nangis? Titipan. Ada lagi suaminya meninggal, nangis dia kejar nangis. Wah nangis, suamiku cintaku. Ditanya sama ibu-ibu, jangan nangis begitu, kenapa nangis? Nih suami saya meninggal, warisannya sedikit. Ya ada yang begitu. Titipan semua akan kembali pada Allah. Jadi apa yang Allah titipkan sebagai amanah pada kita, aplikasikan itu dengan baik insya Allah. Bu, ada cerita.
Satu cerita, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr adalah sahabat Nabi, anaknya Amr bin As. Siapa Amr bin As? Amr bin As adalah gubernur kota Mesir yang pernah ngebangun masjid di Mesir. Sekarang ada namanya Masjid Amr bin As. Kalau gue jelasin biografinya panjang ini, kagak selesai-selesai. Udah pokoknya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr suatu hari sholat berjamaah dengan Nabi. Ketika beliau sholat berjamaah, apa yang terjadi? Selesai salam, Nabi bilang, seluruh sahabatku dengarkan, bentar lagi ada ahli surga yang datang ke masjid ini. Ditungguin sama Abdullah. Mana ini bentukannya ahli surga? Pengen tahu gue ya. Coba pengen minta amalannya. Datang laki-laki pakaiannya lusuh, badannya kurus. Jangan liatin saya kalau kurus. Gampang kurus, gue diliatin. Wah, ini nama kurus juga ganteng. Pede aja dulu. Kurus badannya, datang ke masjid itu. Beliau masuk. Ketika beliau masuk, kaget Abdullah. Oh ini, kata Nabi yang model begini nih yang ahli surga. Wah, saksi yang begini. Ya salam, kalau yang cuman begini, gue juga bisa kayaknya cuman pakai baju lusuh. Akhirnya penasaran Abdullah bin Amr karena Nabi 3 hari berturut-turut ngomong itu. Setiap habis sholat asar, bentar lagi ada ahli surga yang datang. Orangnya itu juga. Wah, tuh kayaknya Pak Udin dagang cilok tuh. Wah, ahli surga dia. Kayaknya tanya itu juga Pak Udin. Kemudian dia mampir ke rumahnya orang tersebut, ditanya, "Hei Fulan," kata Nabi, "kamu ahli surga. Kamu punya amal ibadah apa? Kok bisa-bisanya Nabi bilang kamu ahli surga, padahal kamu biasa aja. Sholat jarang, biasa aja. Sholat asar, bil asar, wah dia mau gibah lagi aja. Wah, ini begitu, tahu nggak lu begitu? TV sekarang antenanya nggak bisa, channelnya rusak semua. Kamu tuh Pak Jokowi, kudu diganti, beli mana mahal, belum gua kemarin arisan belum selesai, kata pagi. Ibu-ibu begitu tuh. Nah, tapi ibu-ibu dari Esther enggak, ini soleh hasil yang salah. Ini ya Rabbal Alamin. Lanjut. Ini terus apa enggak nih? Lanjut ya. Belum selesai ini ceritanya. Saya niat emang pengen silaturahmi ke sini. Jadi dari jalan kan saya niat saya pengen silaturahmi karena sama-sama Daru. Kemarin saya acara di Daru Raya. Kemudian sekarang di Daru Esther. Tanggal 20 nanti saya diundang buat ngisi di Daru Indah. Kemudian nanti tanggal 23-nya di Daru Permai. Jadi udah nih mau buat tawaf di Daru aja udah, kagak kemana-mana. Lanjutin. Ditanya sama sahabat Abdullah, "Hei, Fulan, kok kata Nabi kamu ahli surga? Gimana ceritanya? Coba ceritain, kok bisa jadi ahli surga?" Kata sahabat itu, "Oh iya, memang saya nggak punya amalan khusus. Badai sebut tidur gue ngorok deh. Tapi sebelum tidur di hatinya dia bilang, ya Allah, saya maafkan semua orang yang pernah melakukan kesalahan kepada saya. Saya ikhlaskan semua kesalahan mereka, kelalaian mereka, kebencian mereka kepada saya. Semoga Allah mengampuni mereka dan Allah ampuni diriku." Dia setiap mau tidur memaafkan orang lain, memaafkan dirinya. Hakul Adami namanya. Hakul Adami. Adam. Oh, Adam, pinggir rumah tuh, pinggir Darwester, Adam namanya. Hakul Adami. Maafkan semua orang yang pernah melakukan kesalahan. Kalau perempuan nggak begitu. Perempuan mah bau bukan kaleng. Disekol dikit sama orang perumahan sebelah, lihat tuh, sampai mati gue ingat. Wah, lu dikubur gua nggak datang, tahlilan gua nggak ikut pokoknya. Wah, waktu susah lu beras lu minjem, bang gua minjemin. Wah, itu sumpah serapa 7 turunan akhirnya. Ya Allah, ada yang begitu. Yuk, lapangkan dada nih, dada kita harus dibersihin dari penyakit-penyakit zahir, wah penyakit-penyakit batin, hiktu, unek-unek, riya, takabur, dengki, namimah dan lain-lain harus dihilangin nih dari hati kita. Insya Allah. Satu cerita sebagai penutup acara karena ini udah setengah jam, lumayan. Lumayan. Wajib jangan lama, yang penting balik tahu, paham. Ntar balik ditanya sama suami, lu tahu apa tadi ngaji? Ranginang ada tuh kamu miskin gitu ya. Udah bapak diem duduk nih, air segalon gitu ya, mulai tertidur gue lusin gitu. Lanjut. Ada seorang sahabat Nabi, dia mau perang, kemudian dia izin sama istrinya, "Istriku, cintaku, sayang, kekasihku, my darling, I love you." Wah nih, bapak-bapak kudu nih yang namanya bermenang sama bini, sama perempuan. Wah, ini sama ibu-ibu, bagian gajian bapak-bapaknya dideketin, kagak punya duit dijauhin. Lu tenang, mau tidur di luar, gak punya duit mah jangan begitu. Karena laki-laki juga butuh support dari sang istri. Wah ini indah banget.
Izin si sahabat tadi bilang ke istrinya, wahai istriku, aku izin, aku mau berangkat perang sama Nabi. Kalau 1 minggu aku nggak pulang, kamu jangan pernah keluar rumah. 2 minggu nggak pulang, jangan keluar rumah. 3 minggu jangan keluar. Sebulan 2 bulan jangan keluar rumah. Tetap di dalam rumah kamu. Kemudian sahabat itu pergi perang. Nggak perlu saya contohin perangnya, Bu, ntar berisik ini di sini. Intinya perang lah begitu ya. Tahu itu pakai pacul kali ya. Perang lah di sana. Sehari ditunggu nggak datang. 2 hari nggak pulang. Seminggu nggak datang. Istrinya bingung, mana suami gue digondol kucing apa ya? Ya Allah, seminggu, 2 minggu kemudian suaminya belum datang. Pada saat itu datang utusan dari orang tuanya, datang ke rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sesuatu kepada kamu. Ibu kamu sekarang lagi sakit, mohon dijenguk. Apa sahabat itu bilang? Mohon maaf, suami saya lagi berangkat perang. Udah 1 bulan belum pulang. Saya tidak diizinkan untuk pergi dan saya tetap bertahan di rumah ini. Tolong sampaikan kepada ibu saya, semoga beliau sembuh sehat selalu. Kemudian pulang lagi utusan. Besoknya datang lagi. Datang lagi menyampaikan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ibu kamu sekarang dalam keadaan syakarat. Yuk kamu pulang, tengok ibu kamu untuk yang terakhir kalinya di dunia. Apa kata perempuan itu? Enggak, suami saya enggak izinin saya keluar, maka saya akan tetap di sini bertahan sampai suami saya pulang. Wah, angkat lagi dia pulang, udah capek, dia ngantar kurir, udah capek. Karena ibu-ibu kalau beli Shopee gitu tuh, barang tidak sesuai diomelin. Wah, ini bayar di tempat, pusing jadinya, gitu ya. Begitu juga sama tuh. Hari ketiga adalah hari yang paling berduka. Datang lagi utusan. Wah, kita mau di sini ngoceh, di situ mau gayam, ya enak banget. Wah, kalau balas dendam nih habis semua bisa nih kayaknya. Hari ketiga datang lagi. Dia bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya belum pulang. Saya nggak mau ikut. Suami saya belum pulang. Saya nggak mau keluar rumah tanpa izin dari suami. Saya nggak mau melangkahkan keluar rumah tanpa izin dari saya punya suami. Tolong pulang kembali. Enggak, saya cuma pengen nyampein, ibu kamu udah meninggal. Di posisi yang dia nggak tahu meninggalnya dalam keadaan apa dan dia belum pulang. Tapi dia taat, patuh. Sampai utusan itu datang ke Rasulullah. Pusing sama itu cewek kali ya, pertahannya teguh. Oh, ibu-ibu kalau perang lawan polisi atau tentara, atau orang luar negeri mah bawa ibu-ibu aja, deretin 5 orang, insya Allah menang. Wah, kalau teriak ibu-ibu lebih dari toa ini, selesai dah udah pokoknya. Kemudian datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada sahabat engkau, ketika aku suruh dia pulang menyampaikan amanah dari ibunya, dia nggak pulang. Padahal ibunya sakit, sekarat pun nggak pulang, meninggal pun nggak pulang. Kemudian didatangin sama Nabi. Betul, kamu nggak pulang ketika kamu diperintah ibu kamu. Betul. Dengan alasan apa? Suami saya belum pulang, udah 2 bulan dari perang. Saya nggak berani pulang karena saya nggak berani keluar karena terakhir suami saya bilang saya nggak boleh keluar rumah kemanapun sebelum suami saya datang. Apa kata Nabi? Ini perempuan ahli surga dan orang tuanya yang meninggal sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala karena anaknya solehah. Iya, makanya anak didik tentang ilmu agama. Ibu adalah madrasatul ula, madrasah bagi anak-anak ibu semuanya. Jadi anak-anak ibu mau dijadikan apa? Tergantung dari didikan ibunya. Yuk, mulai hari ini kita duduk dengan baik, kita punya anak biar paham ilmu agama, biar kenal sama Nabi. Saya pengen nanya, pamannya Nabi siapa coba? Paman Nabi. Wah, bapaknya Nabi, bapaknya Nabi. Wah, kan udah dilakuin itu, makanya setel dong di YouTube. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Waduh, paham tuh, coba di belakang lu, salut nih. Malah mama yang di depan. Begitu, setelin anak-anak yang paham tentang ilmu-ilmu agama, biar anak kita terdidik menjadi wanita soleh. Biar kata emaknya kagak solehah, anak mah kudu soleh. Biar perlu gue datang ke kiai gue nasi tumpeng ganti nama anak jadi soleh. Insya Allah sampai mati itu mah soleh. Insya Allah. Semoga ada yang bisa diambil pelajaran hikmah dan ilmu. Mohon maaf lahir batin, kebenaran hanya dari Allah, kesalahan dari diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau kekurangan jangan salahkan saya, salahkan panitia.
Berkenalan Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Angkat kedua belah tangannya, kita berdoa. Dadah. Ya Tuhan jalali wa likram, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin mubarik wa sallim wa radiyallahu ta'ala syahadatina syafi sayyidina rasulillahi ajmain. Hamdan yuafi ni'amma wa yukafi majid, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin wa ilhamna al malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al hikmata wa tawil. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut wa rahmatan ba'da al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma arzuqna ziyarati qabrin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi Madinah. Allahumma arzuqna ziyarati fi Makkah. Allahumma arzuqna halalan tayyibatan kasyiratan min haitsu la yahtasib. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah.